losing time, I'm fading fast. Marc Marquez bangkit dari crash kota, comeback luar biasa, dominasi FP1 di sirkuit favorit Bagnaia, Restlessness. Losail, Qatar. Ketika semua mata tertuju pada Francesco Bagnaia sebagai penguasa sirkuit Losail, justru Marc Marquez yang mencuri sorotan dengan penampilan luar biasa. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Qatar 2025, Marquez tampil menggila dan mencatatkan waktu tercepat. Sebuah pernyataan keras dari sang juara dunia 8 kali bahwa ia belum selesai, bahkan setelah crash dramatis yang dialaminya di kota sepekan sebelumnya. Dengan menjadi yang tercepat, Marquez sekali lagi menegaskan bahwa ia bukan sekadar pembalap tua yang masih bertahan, melainkan adalah ancaman nyata, bahkan di wilayah sirkuit kekuasaan Bagnaia. Performa ini terasa semakin spesial karena Losail merupakan salah satu sirkuit favorit Bagnaia, tempat ia mengukir banyak kemenangan penting bersama Ducati. Bagi banyak pembalap, crash seperti yang dialami Marquez di kota bisa menjadi titik balik negatif dalam musim mereka. Saat itu, Marquez tengah memimpin balapan dan terlihat akan meraih kemenangan ke-6-nya musim ini. Namun, di salah satu tikungan cepat, ia kehilangan kendali pada ban depan motornya, tergelincir, dan terlempar dari motor. Namun, dalam gaya khasnya, ia bangkit tanpa cedera parah. Dalam sesi media setelah race, ia mengaku kecewa namun tak kehilangan semangat. "Aku tahu aku mendorong batas. Tapi lebih baik jatuh saat berjuang untuk menang daripada puas bermain aman," ucapnya dengan nada tenang. Namun dari sorot matanya, publik bisa melihat, Marquez tidak akan menyerah. Ia bukan hanya ingin menang, ia ingin menguasai kembali dunia yang dulu ia taklukkan. Tiba di Qatar, banyak pengamat memprediksi dominasi Bagnaia akan kembali. Namun Marquez datang dengan tekad berbeda. Begitu FP1 dimulai, ia terlihat langsung klik dengan GP24 miliknya. Tanpa banyak setup rumit, ia mencatat waktu cepat secara konsisten, hampir memimpin timesheet sepanjang sesi. Kecepatan Marquez di sektor 2 dan 4 menjadi sorotan. Di dua sektor tersebut, biasanya Bagnaia sangat dominan. Namun kali ini Marquez justru mencatat sektor waktu tercepat. Analis teknik Ducati menyebut bahwa Marquez kini semakin menyatu dengan karakter GP24, terutama dalam manajemen traksi dan late braking, dua aspek yang selama ini menjadi keunggulan Bagnaia. Sirkuit Losail, dengan kombinasi tikungan cepat dan trek lurus panjang, selama ini cocok untuk gaya Bagnaia yang halus dan presisi. Di musim sebelumnya, ia memenangi balapan dengan dominasi mutlak. Maka, ketika Marquez justru menjadi yang tercepat di FP1, seluruh padek dibuat tercengang. Dalam jumpa pers setelah FP1, Marquez merendah namun jelas percaya diri. "Aku tidak menyangka bisa langsung secepat ini di Losail. Tapi sejak lap pertama, aku merasakan koneksi yang bagus dengan motor. Setelah crash di kota, aku datang ke sini untuk melanjutkan perjuangan dan menebus kesalahanku," katanya. Kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati jelas bukan keputusan ringan. Ia datang menggantikan Enea Bastianini dan langsung menjadi penantang utama gelar. Bagnaia, yang selama ini menjadi anak emas Ducati, harus menerima kenyataan bahwa Marquez tak hanya cepat, tapi juga haus gelar. FP1 Qatar menjadi titik awal dari kemungkinan pertarungan besar antara dua raja, sang penguasa masa kini, dan sang legenda yang bangkit. Menurut salah satu insinyur Ducati, ini adalah situasi yang menarik. Ducati punya dua pembalap terbaik di grid. Tapi seperti Ferrari di F1 era Schumacher, dua raja dalam satu kerajaan selalu rumit. Rekan-rekan rider juga tak bisa menutupi kekaguman mereka terhadap comeback Marquez. Jorge Martin mengatakan, "Marc selalu tahu cara bangkit. Dia bisa jatuh hari Minggu, lalu jadi tercepat hari Jumat berikutnya. Itu yang membuatnya spesial," ungkap Martin dengan nada kagum. Jack Miller, yang kini memperkuat Pramac Yamaha, menambahkan, "Aku pikir Marc belum selesai. Tahun ini dia punya motor bagus, dan dia akan jadi mimpi buruk bagi siapapun," ujar Miller. Hasil FP1 tentu belum menjamin kemenangan di hari Minggu. Tapi Marquez telah mengirim pesan keras bahwa ia cepat, ia fokus, dan ia ancaman serius Pecco Bagnaia. Dengan sejarah performa kuatnya di kualifikasi dan race pace yang meyakinkan di FP1, Marquez diprediksi akan jadi favorit kuat untuk merebut pole dan bahkan meraih kemenangan kelima musim ini. Namun,
Jangan lupakan Bagnaia. Pembalap Italia itu dikenal lambat panas dan sering menyimpan kekuatan hingga Q2 dan balapan. Akan menarik melihat apakah ia mampu membalikan keadaan dan membalas dominasi Marquez di sesi berikutnya. Qatar, dengan gurun pasir dan suhu ekstremnya, menjadi panggung sempurna untuk kisah comeback. Dan Marc Marquez, sang Phoenix MotoGP, baru saja mengangkat kepalanya dari abu crash kota. Dari tragedi menjadi motivasi, dari rasa sakit menjadi kecepatan, itulah seni balap Marquez. Dengan Ducati GP24 di bawah kendalinya, dan ambisi untuk merebut gelar ke-9, dunia MotoGP sekali lagi menyaksikan, seorang legenda belum selesai. Ia kembali. Dan kali ini, ia datang untuk merebut segalanya. Losing time, I'm fading fast. Marquez siap kejutkan Qatar. Stoner peringatkan Bagnaia, dia belum keluarkan segalanya. Plus nights and headaches. MotoGP 2025 baru berjalan 3 seri. Namun tensi dan drama yang terjadi sudah cukup untuk membakar antusiasme para penggemar di seluruh dunia. Salah satu tokoh yang paling mencuri perhatian tentu saja Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu tampil luar biasa di 2 seri awal, Thailand dan Argentina, dan hampir mencatatkan hat-trick kemenangan sebelum mengalami kecelakaan di race utama kota, Circuit of the Americas. Meskipun insiden tersebut membuatnya gagal finish, performa impresifnya justru memperkuat keyakinan bahwa Marquez benar-benar kembali menjadi penantang gelar serius. Kini, sorotan beralih ke sirkuit internasional Losail, Qatar, untuk seri keempat musim ini. Trek yang selama ini dikenal sebagai kandang bagi Francesco Bagnaia, kini menghadapi potensi ancaman dari Marquez yang tengah dalam performa terbaik. Menariknya, legenda MotoGP dan 2 kali juara dunia, Casey Stoner, memberikan komentar yang cukup menggetarkan. Menurutnya, Marquez sejauh ini belum memperlihatkan seluruh kemampuannya, dan ia meyakini bahwa kejutan besar mungkin terjadi di Qatar. Aku kira semua orang terlalu fokus pada kecelakaan Marquez di kota, padahal sebelum itu dia benar-benar dominan, ungkap Stoner dalam wawancara dengan MotoGP Insider. Yang aku lihat adalah seorang pembalap yang sudah mulai menyatu dengan motornya, tapi masih menyimpan banyak hal. Dia belum membuka semua kartunya, sambung Stoner. Musim 2025 menjadi penanda era baru bagi Marc Marquez. Keputusan Marquez pindah ke Ducati Lenovo sempat menimbulkan tanda tanya, mengingat persaingan internal dengan Bagnaia sebagai juara bertahan bisa menjadi rumit. Namun, Marquez membuktikan bahwa ia datang bukan untuk konflik, melainkan untuk bersaing secara sportif dan profesional. Di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand, Marquez tampil dominan sejak sesi latihan bebas hingga race utama. Ia mencetak pole position dan meraih kemenangan meyakinkan dengan gaya khasnya, agresif, presisi tinggi, dan konsisten. Ia mengulangi performa cemerlang itu di Argentina, bahkan memperlebar jarak poin dengan para rivalnya di klasemen awal. Namun, di kota, sirkuit yang selama ini menjadi tempat favoritnya justru menghadirkan kekecewaan. Meski menguasai sprint race dan memimpin hampir seluruh lap di race utama, Marquez mengalami crash menjelang akhir lomba. Banyak yang menyayangkan insiden tersebut, namun Stoner melihatnya dari sudut pandang berbeda. Kota itu unik, trek yang menantang fisik dan konsentrasi. Bahkan pembalap paling berpengalaman bisa melakukan kesalahan, ujar Stoner. Tapi justru disitulah aku melihat tanda-tanda bahwa Marquez belum menekan sampai 100%. Dia masih menyimpan sebagian tenaganya, mungkin untuk momen yang lebih penting, tambah Stoner. Kini, semua mata tertuju pada GP Qatar. Sirkuit Losail yang akan menggelar race malam hari itu, dikenal memiliki karakteristik cepat dengan sektor-sektor yang menuntut stabilitas motor dan keberanian late braking. Di atas kertas, sirkuit ini sangat cocok untuk gaya balap Bagnaia, yang memang telah menunjukkan dominasinya di trek ini selama 2 musim terakhir. Bahkan, Ducati pabrikan kerap menjadikan Losail sebagai tempat eksperimen strategi, karena data mereka sangat solid. Namun dengan hadirnya Marquez di garasi yang sama, dinamika berubah. Gaya balap Marquez yang lebih agresif dan tidak terduga bisa saja menjadi kunci untuk menaklukkan sirkuit yang selama ini aman bagi Bagnaia. Stoner, yang sempat meraih kemenangan di Losail dan sangat memahami tekanan balapan di sana, memberikan pandangan menarik. Marc adalah tipe pembalap yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Jika dia merasa motornya cukup kompetitif, aku tak ragu dia akan menyerang habis-habisan di Qatar. Dia tahu ini bisa menjadi momen psikologis penting untuk melemahkan dominasi Bagnaia, kata Stoner. Meski pujian dan ekspektasi datang dari banyak pihak,
Marquez tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dalam sesi wawancara eksklusif menjelang GP Qatar, ia tak besar kepala dengan hasil di 2 seri awal, dan memilih fokus pada proses adaptasi serta kerja tim. Aku sedikit kecewa dengan hasil di kota, tapi itu bagian dari proses belajar dan adaptasi. Kami punya motor yang kuat dan tim yang hebat, dan aku akan memberikan performa maksimal untuk tim di musim ini, ujar Marquez dengan senyuman kalem. Pernyataan itu menjadi sinyal peringatan bagi seluruh rivalnya. Jika apa yang telah ia tampilkan sejauh ini masih dianggap belum maksimal, maka ancaman sesungguhnya bisa datang kapan saja, termasuk di Losail. Selain Marquez dan Bagnaia, pembalap lain seperti Jorge Martin, Alex Marquez, dan Fabio Di Gia juga diperkirakan akan memberikan tekanan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pertarungan utama saat ini berada antara dua kubu. Marquez sebagai wajah baru Ducati pabrikan, dan Bagnaia sebagai ikon keberhasilan proyek Ducati selama beberapa musim terakhir. Losail bisa menjadi titik balik penting. Jika Marquez berhasil mengalahkan Bagnaia di sirkuit andalannya, itu bisa memengaruhi dinamika musim secara keseluruhan. Kepercayaan diri Bagnaia bisa terguncang, dan Marquez bisa mendapatkan momentum besar menuju pertengahan musim. MotoGP 2025 bukan hanya soal kecepatan dan teknologi, tetapi juga duel mental antara para pembalap elit. Marc Marquez, dengan segala pengalamannya dan kerendahan hatinya, kini berada dalam posisi yang sangat berbahaya bagi para rival. Dengan performa luar biasa dan keinginan kuat untuk kembali menjadi juara dunia, ia terus membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di puncak. GP Qatar akhir pekan ini bisa menjadi pembuktian besar. Dan jika peringatan Casey Stoner menjadi kenyataan, maka pertarungan gelar musim ini akan menjadi salah satu yang paling epik dalam sejarah MotoGP. Karena Marquez yang sebenarnya belum benar-benar keluar. Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati terharu saksikan pengorbanan heroik Marc Marquez di MotoGP Amerika 2025. Marc, pembalap spesial, rela korbankan tangan demi selamatkan motor. What's my purpose? Grand Prix Amerika 2025 akan dikenang sebagai salah satu momen paling emosional dalam sejarah MotoGP modern. Marc Marquez, sang pembalap Ducati Lenovo yang sebelumnya meraih kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina, nyaris mencetak hat-trick kemenangan di Circuit of the Americas, Kota. Namun, balapan berakhir dengan drama memilukan sekaligus menginspirasi, di mana Marquez menunjukkan pengorbanan luar biasa demi menyelamatkan motornya, sampai-sampai membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak kuasa menahan haru. Marquez datang ke Austin dengan kepercayaan diri tinggi setelah 2 kemenangan dominan di 2 seri sebelumnya. Ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu spektakuler, menunjukkan bahwa Desmosedici GP24-nya sangat cocok dengan trek berkelok-kelok khas kota. Namun, masalah muncul tepat sebelum balapan dimulai. Saat lampu start hampir menyala, Marquez terlihat kesulitan mengaktifkan ride hike device, perangkat penurun suspensi, di bagian depan motornya. Beberapa detik kritis terbuang sebelum ia akhirnya berhasil mengatasinya, hanya beberapa saat sebelum lampu padam. Saya pikir saya akan gagal start karena sistemnya tidak merespons. Tapi untungnya, di detik terakhir, semuanya berfungsi, ujar Marquez setelah balapan. Begitu balapan dimulai, Marquez langsung melesat seperti panah. Di akhir putaran pertama, ia sudah memimpin lebih dari 1 detik dari pembalap di belakangnya, Francesco Bagnaia, Ducati Factory, dan Alex Marquez, Gresini Ducati. Dengan gaya agresif namun terkontrol, Marquez terus memperlebar jarak. Di putaran ke-7, keunggulannya sudah lebih dari 2 detik. Semua indikasi mengarah pada kemenangan ketiganya secara beruntun, sebuah hat-trick yang akan semakin mengukuhkan dominasinya di musim ini. Namun, nasib berkata lain. Di awal putaran ke-9, saat Marquez memasuki tikungan 4, sebuah tikungan kanan berkecepatan tinggi, motor GP24-nya tiba-tiba kehilangan traksi belakang. Dalam sekejap, motor itu terangkat, high side, dan hampir terlempar jauh. Tapi Marquez tidak menyerah begitu saja. Dengan refleks luar biasa, ia mencoba menahan motornya menggunakan tangan kanannya, berusaha mencegahnya terpelanting ke pembalap lain atau menghantam pembatas trek. Gesekan keras antara racing suite-nya dengan aspal menyebabkan material Alpine Stars-nya jebol, dan tangannya terluka parah. Aku tahu Apex itu licin, tapi tidak menyangka akan separah itu. Aku hanya berpikir, aku harus menahannya. Jangan sampai motor terlempar dan membahayakan siapapun, jelas Marquez. Insiden ini membuat seluruh pitbox Ducati tegang. Claudio Domenicali, sang bos Ducati, terlihat sangat emosional saat menyaksikan rekaman kecelakaan tersebut. Saya belum pernah melihat pembalap berjuang seperti itu untuk menyelamatkan motornya.
Mar tahu betapa penting motor itu bagi tim. Dia bisa saja membiarkannya terlempar untuk mengurangi risiko cedera pada dirinya, tapi dia memilih untuk berkorban. Itu menunjukkan karakter sebenarnya. Seorang pejuang sejati, kata Domenicali dengan suara bergetar. Dengan Marquez tersingkir, Francesco Bagnaia mengambil alih pimpinan dan berhasil mempertahankannya hingga garis finish. Ini menjadi kemenangan pertamanya di musim 2025, sekaligus mengangkat posisinya di klasemen sementara. Rasanya luar biasa. Aku sangat gembira. Ini kan kemenangan pertamaku di sini. Di kota, cetus Bagnaia dilansir Crash. Aku sadar kemenangan ini datang karena Mark jatuh. Dia memang lebih kencang daripada kami, lebih cepat dari siapapun. Jadi aku hanya berusaha menyamai kecepatan dia sebaik mungkin. Awal musim ini tidak mudah. Dari tes musim dingin sampai 2 balapan pertama, aku kesulitan menemukan feelingku dalam pengereman. Namun, akhir pekan ini sangat membantuku. Aku akhirnya menemukan apa yang kucari. Sambung pemilik 2 titel juara dunia MotoGP itu. Setelah dilarikan ke medical center, tim dokter MotoGP memeriksa kondisi Marquez. Hasilnya, ia mengalami luka dalam di bagian lengan tangan kanannya akibat gesekan keras dengan aspal. Namun, tidak ada patah tulang atau kerusakan tendon yang serius. Lukanya cukup dalam tapi tidak ada yang mengkhawatirkan. Mar sangat beruntung karena tidak mengalami cedera lebih parah setelah kecelakaan seperti itu, jelas dokter utama MotoGP. Pengorbanan Marquez langsung viral di media sosial. Tagar Marquez the Warrior menjadi trending di Twitter, dengan ribuan fans memuji mental pantang menyerahnya. Inilah mengapa Marquez adalah legenda. Dia tidak hanya cepat, tapi juga punya hati besar, tulis seorang penggemar. Motor bisa diperbaiki, tapi nyawa tidak. Tapi itulah Mark. Dia selalu memberikan 100% untuk balapan. Komentar yang lain. Dengan hasil ini, Alex Marquez gantian memimpin klasemen sementara, dan Bagnaia kini berada di posisi ketiga. Sementara Marquez, yang sempat menjadi favorit juara dunia, harus puas dengan di posisi kedua terpaut 1 poin dari adiknya, Alex Marquez. Grand Prix Amerika 2025 mungkin bukan kemenangan untuk Marquez, tapi ia memberikan sesuatu yang lebih berharga, sebuah contoh dedikasi tanpa batas. Pengorbanannya tidak hanya membuat bos Ducati terharu, tapi juga mengingatkan dunia bahwa MotoGP bukan sekadar balapan, tapi juga tentang keberanian, kerja keras, dan pengorbanan. Sekarang, semua mata tertuju pada comeback-nya. Apakah Marquez bisa bangkit lebih kuat dan melanjutkan dominasinya? Jawabannya akan terungkap di seri berikutnya. Losing time, I'm fading fast.